KBR Inspiratif, terpercaya. Anda masih bersama saya Rizal Wijaya di Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dan pagi hari ini kita berbincang soal perlakuan perpajakan di bidang kesehatan. Dan Ruang Publik KBR juga disiarkan melalui 104,2 MS3 FM Jakarta, 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua. Dan saya juga tidak sendirian karena masih terhubung melalui aplikasi Zoom secara virtual ya bersama Bapak Arief Yunianto selaku penyuluh pajak ahli media Direktorat Jenderal Pajak. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi perbincangan ini, saya sudah terhubung dengan salah satu penelpon kita yang sudah menelpon di nomor bebas pulsa 0800 245 7893. Ada Pak Raffi di Bogor. Selamat pagi, Pak Raffi. Halo. Halo Pak Raffi. Ya, Pak Raffi. Coba lagi untuk telepon lagi ya. Karena ternyata terputus Pak Raffi. Kalau ingat nama Raffi jadi ingat kebab. Baik. Jadi pengen makan. Iya. Pak Arief, ini berbicara soal insentif di bidang kesehatan. Nah, kisarannya besarnya berapa sih Pak yang diberikan? Tapi sebelum dijawab sudah terhubung kembali dengan Pak Raffi ya. Halo, selamat pagi Pak Raffi. Selamat pagi Pak. Silakan Pak Raffi. Iya, mau tanya, ini kan tadi Pak Bob bilang katanya pajak ini ada memberikan. Saya mau tanya seberapa besar insentif yang diberikan untuk alat-alat kesehatan selama pandemi ini? Oke, subsidinya ya. Iya. Baik. Terima kasih Pak Raffi. Ada lagi? Udah itu aja Mas. Udah itu aja cukup. Terima kasih Pak Raffi di Bogor. Silakan. Pak Arief, ini pertanyaan sebenarnya mau aku tanyakan juga tadi. Sama ya. Ya, Pak Raffi di Bogor. Terima kasih Pak. Salam sehat Pak Raffi. Kami, Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak mencatat sampai dengan Agustus ini pemberian insentif khususnya ya. Saya tekankan dulu khususnya untuk impor alat tes PCR itu menyerap anggaran yang paling besar dibandingkan alkes-alkes yang lain, masih terkait dengan penanganan COVID ini. Dan realisasi insentif itu sampai dengan Agustus itu mencapai 366,76 miliar. 366,76 miliar. Nah, total insentif itu untuk importasi alat tes PCR terdiri dari pembebasan biaya masuk. Kalau biasanya kan impor-impor skala 1, mobil apa dan sebagainya ada komponen biaya masuk, dan juga pajak dalam rangka impor PDRI. Nah, subsidi biaya masuk yang saya sebutkan itu tercatat sebesar 107 miliarnya. Kemudian PPN-nya 193 miliar. Dan pembebasan pasal 22-nya adalah 66 miliar. Jadi memang paling besar untuk impor alat tes PCR ini. Nah, alat tes PCR merupakan salah satu barang yang paling pertama diberi insentif pajak importasi oleh pemerintah. Itu sudah mulai dari bulan Maret tahun lalu, 2020. Nah, dengan insentif ini sebenarnya diharapkan mampu memenuhi kebutuhan PCR tes. Bagi kegiatan tes yang kan digalakkan ya, maksudnya harus sekian, harus lebih dari 300.000, 400.000 untuk kegiatan testing dan tracing dengan harga yang murah dan mudah untuk didapatkan. Nah, kalau tadi Pak Raffi juga menanyakan sempat insentif untuk alat kesehatan secara umum. Kalau tadi untuk PCR 366 miliar, maka kalau untuk umum itu sudah mencapai 799 miliar, hampir 800 miliar. Ini besar nilai keseluruhan impor ya? Keseluruhan, ya. Nilai ini mencakup 20% dari total impor alat kesehatan. Jadi 20% impor kesehatan yang berarti kan sebesar 4 triliun, 800 miliar, impor alat kesehatannya itu sebesar 4 triliun. Selain atas alat tes PCR, apa sih yang kemudian bisa disubsidi sampai sebesar 800 miliar itu ya tadi yang saya sebutkan, masker, ventilator, APD, obat-obatan, mesin uji lab itu ya, seperti itulah. Dan juga
pemerintah juga secara khusus kan kemarin sempat impor oksigen ya, insentif importasi untuk pengadaan oksigen sekitar bulan Juli ya mungkin ya. Terjadi kelangkaan kemarin kan sempat. Nah, itu juga diberikan insentif baik oksigennya, oksigen konsentratornya, oksigen generator, tabung oksigen sampai dengan regulatornya. Jadi itulah yang saya jelaskan. Jadi kalau keseluruhan hampir mencapai 800 miliar sampai dengan saat ini. Baik. Begitu Mas Rizal. Baik. Ya, dan untuk pertanyaan di live chat YouTube ya, di Berita KBR juga kami tunggu. Silakan. Seperti yang satu ini ada Marsha yang ada di Depok. Apakah hanya untuk alat kesehatan saja subsidi pajak ini, Pak? Apakah untuk apa nih? Oh, dia mungkin perawat barangkali. Jadi untuk tenaga kesehatan apakah juga diberikan seperti itu? Ya, kalau di sisi tenaga kesehatan, mungkin kita berbicara tidak hanya sisi pajaknya saja ya. Pemerintah sudah menyatakan diberikan tunjangannya itu ya jelas ya. Namun kalau kita coba melihat dari sisi pajaknya, maka PPH berarti ya Pak ya? Ya, tidak hanya untuk tenaga kesehatan. Pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 82 tahun 2021 itu memberikan insentif pasal PPH sebagaimana yang disampaikan Mas Rizal tadi kepada seluruh pegawai-pegawai, seluruh karyawan itu PPH pasal 21 istilahnya ya. Iya, saya ditanggung sempat pemerintah. Merasakan. Nah, itu terhadap apa? Terhadap pegawai-pegawai yang bekerja di sektor-sektor yang terdampak pandemi. Tidak hanya kesehatan, dan sektor itu di lampiran PMK itu ada ribuan. Ini mulai pertengahan 2020 dulu sampai akhir Desember nanti. Sempat merasakan dan masih merasakan ya. Masih merasakan. Ya. Tapi nanti kalau habis jangan kaget loh, karena berarti itu bayar pajak lagi. Aslinya emang itu. Ya, luar biasa. Jadi hampir semuanya lah. Ya. Jadi, ada ribuan, ada 1.000 lebih itu sektor yang perusahaan yang sektornya terdampak pandemi ini, maka pegawainya itu pajaknya ditanggung pemerintah, sehingga pegawai tersebut yang pajaknya biasanya dipotong dan disetorkan itu diberikan ke pegawai. Jadi terima gaji full ya. Terima gaji full. Ya. Baik, apalagi tenaga kesehatan menjadi prioritas apalagi pastinya. Tenaga kesehatan ya. Karena ada juga beberapa tunjangan-tunjangan yang diberikan oleh pemerintah seperti itu ya Pak Arief ya. Ya. Baik. Ini kemudian ada pertanyaan dari WhatsApp juga. Pagi Pak Arief, saya Tessa dari Manggarai. Manggarai Nusa Tenggara barangkali ya, bukan Manggarai sini, Pasar Rumput. Bagaimana dengan oknum-oknum yang menjual alat kesehatan dengan harga yang sangat tidak masuk akal, sedangkan dari kementerian memberikan harga yang terjangkau untuk seluruh masyarakat? Nah, boleh tanggapannya? Ya, baik. Tentang oknum, saya kira pemerintah melalui perangkat hukumnya sudah banyak melakukan kegiatan menangkap apa dan sebagainya ya. Siapa yang menimbun ya, kemudian mempermainkan harga. Sempat sih terjadi terutama oksigen ya. Betul. Yang disampaikan tadi di Juli. Tapi saya pikir atau di awal-awal masker juga. Ya, awal-awal masker luar biasa kalau masker. Beli masker sampai panik buying. Punya Mas Rizal ini lumayan. 50.000 mungkin satu ya dulu ya. Sekarang di online cari harga termurah gitu aja udah 50.000 2 dus mungkin. Nah, itu luar biasa. Maka kemudian ya pemerintah sudah melakukan dengan cara memproses hukum para penimbun dan mempermainkan harga. Saya pikir dengan teknologi informasi saat ini di mana menjual itu lewat online ada dan sebagainya, cukup mudah lah pemerintah dalam langkah menindak para pelaku kejahatan, dan luar biasa saya pikir itu sangat jahat di tengah betul. Para pasien sedang bahkan berjuang untuk apa ya sembuh dari menghindari untuk sembuh untuk menghindari dari kematiannya, kok ya masih sempat-sempatnya seperti itu ya. Betul. Alhamdulillah kalau sekarang saya melihat Mas sudah mulai ini lagi ya, cenderung normal lah ya. Betul. Ya. Kemudian ada telepon sudah terhubung dengan Patra di Tangerang. Selamat pagi. Halo Pak Patra.
Selamat pagi, Ya, Pak. silakan Saya Patra. ingin bertanya, selain untuk kesehatan, apakah ada insentif pajak dalam bidang lain selama pandemi ini? Seperti contohnya mungkin bahan-bahan pokok, kebutuhan masyarakat lainnya mungkin. Oke. Ngarep banget ini kayaknya Pak Patra. Terima kasih Pak Patra. Terima Silakan. kasih. Ya, terima kasih Pak Patra di Tangerang. Ya, ada Pak. Tadi sempat saya sebutkan ada peraturan Menteri Keuangan nomor 82 tahun 2021. Salah satunya itu adalah pajak para karyawannya itu ada juga Pak. Jadi untuk bahan-bahan sembako, maka Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, pendekatannya seperti apa? Yang jual itu kan sebagian besar UMKM. Nah, UMKM ini selama pandemi sampai akhir 2021, pajaknya yang biasanya 0,5% dari omset tiap bulan ini juga tidak perlu bayar, ditanggung pemerintah. Artinya apa? Secara tidak langsung, maka penjual tidak terbebani pajak 0,5%-nya itu. Maka kemudian harga yang dijual ya diharapkan lebih stabil. Seperti itu, Pak Patra. Baik. Jadi Ya. memang saling berkesinambungan gitu ya. Ya. Baik. Dan nanti akan dilanjut kembali. Kita harus jeda terlebih dahulu.